Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Smart Digital Solution. Kita kembali dalam serial video Mudahnya Belajar Pascal. Video ini adalah bagian ke-15 dari total 28 video. Pada video ini kita akan mempelajari tentang perulangan for do. Pengulangan atau looping adalah konsep pemrograman di mana kita dapat mengeksekusi baris program beberapa kali. Nah, beberapa kali di sini bisa dikatakan tidak terbatas selama komputer masih bisa mengolahnya. Misal, kita menampilkan tampilan ke layar, misal tulisan Hello World sebanyak 1000 kali atau 1 juta kali. Tentunya mudah sebetulnya dengan cara copy paste, tapi ketika hal itu banyak, 1 juta, 2 juta atau beberapa kali yang tak terbatas, akan susah. Pertama, susah kita melakukan untuk mengetiknya atau mengcopy pastenya. Yang kedua, kita susah menghitungnya, sudah berapa kali ya kita mengetiknya gitu. Yang ketiga, baris programnya pun akan sangat banyak gitu. Kalau kita 1000 kali menampilkan Hello World, berarti 1000 baris program. Nanti akan kita bingung sendiri dengan yang kita ketik, dengan yang kita copy paste. Pengulangan for do ini adalah bisa mengulang program beberapa kali, mulai dari nilai awal sampai nilai akhir itu. Bisa dikatakan for do adalah mengulang nilai awal sampai ke nilai akhir itu. Format kode for do seperti ini kurang lebih. For variable counter, kemudian titik 2 sama dengan nilai awal tuh nilai akhir do. Kemudian ada begin dan end titik koma. Di dalam begin dan end titik koma, inilah program yang akan kita berulang-ulang gitu. Kalau di sini ada hello world, ya maka hello world yang akan berulang-ulang. Seperti itu. Untuk lebih mudah memahaminya, kita coba langsung implementasikan di Pascal ya. Biasa setiap kali kita buat program, buat dulu kode dasarnya. Uses WinCRT. Kebetulan saya menggunakan Turbo Pascal, maka menggunakan WinCRT. Begin dan end titik. Oke. Nah, di sini kita coba buat perulangan for do. Misal kita membuat for variabelnya, misal ada a titik 2 sama dengan 1 tuh 20, kemudian do begin, atau kita kasih tab ada end titik koma. Di sini misal ada writeline atau write boleh. Hai, writeline ya, writeline saja dulu. Hai
titik koma. Oke. A adalah variabel counter, variabel untuk menampung nilai penghitungannya. A ini harus didefinisikan sebagai variabel. Var A tipe datanya integer. Oke, kita coba running. Oke. Hanya dengan 4 baris perintah ini bisa menampilkan high 20 kali. Dan 4 baris perintah ini juga bisa menampilkan high 1 juta kali, 2 juta kali, 10 juta kali, 1 miliar kali. Bisa. Hanya dengan 4 baris perintah ini saja. Kuncinya adalah ada di variabel counter. Kita membuat variabel, kemudian kita definisikan nilai awalnya berapa, nilai akhirnya berapa. Maka antara nilai awal dan nilai akhir, maka kode di antara begin dan end titik koma ini sejumlah itu dieksekusi. Oke. Apakah di dalam begin end titik komanya hanya dapat satu baris? Tidak. Kita contoh. Oke, hai sahabat se-Indonesia. Kita tutup dulu. Oke. Ini mengulang tulisan hai sahabat se-Indonesia sebanyak 20 kali. Jadi yang diulang adalah baris perintah yang ada di dalam begin end titik koma gitu. Apapun di dalamnya. Ketika di dalamnya ada 50 baris, maka 50 baris itu akan diulangi sebanyak 1 sampai 20 gitu. Angka satunya terhitung dan angka 20-nya terhitung. Dalam for do, selain kita bisa menampilkan tulisan yang ada di begin dan end titik koma, kita juga bisa menggunakan variabel A ini. Digunakan selama program berjalan. Misal, saya buat contoh. Ini baris ke, kalau tulisan baris ke 1, maka programnya akan menampilkan baris ke 1 semua. Coba kita running. Baris ke 1, baris ke 1, baris ke 1. Nah, angka 1 ini adalah sebuah tulisan yang ada di dalam kutip. Artinya dia menampilkan secara default ya. Satunya murni ditampilkan itu. Nah, selain itu kita juga bisa menampilkan nilai dari variabel A ini. Maka tuh, baris ke 1, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima, dan seterusnya. Apakah nilai awal dan nilai akhir ini harus dimulai dengan 1 dan harus diakhiri dengan 20? Tidak. Ini boleh 15, ini bebas. Intinya berupa angka 1 sampai 15 itu. Apakah dimulainya mesti angka 1? Tidak. Boleh dengan angka lain. Seperti itu.
Loh, kenapa ini bukan 15 baris, tapi mulai dari 6, 1, 2, 3, 4, 5, hanya menampilkan 10 baris? Iya, karena for A titik 2 sama dengan 6 sampai 15. Jadi sebanyak itu 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hanya 10 baris. Oke. Apakah ini harus A? Tidak. Bisa bebas. Bisa misal perhitungan atau menggunakan variabel lain. Nah, termasuk di dalam angka awal dan angka akhir ini juga tidak mesti berupa angka pasti. Kita bisa menggunakan variabel. Contoh di sini kita menggunakan variabel awal titik 2 sama dengan misal 1, kemudian akhir titik 2 sama dengan kita misal tulis 7. Di sini kita definisikan variabel awal, definisikan variabel akhir. Jadi ada tulisan di sini A sampai awal to akhir. Oke, jangan lupa definisikan variabelnya. Boleh satu baris, misal awal, koma, akhir, titik 2 integer, atau kita jadi beda baris, boleh. Kita coba running, maka hasilnya seperti ini gitu. Nah, selain variabelnya diisi langsung nilainya, kita juga bisa menggunakan readlen, yaitu pendefinisian dari user nilainya. Misal write masukkan nilai awal misal, kemudian readlen awal. Masukkan nilai akhir. Oke. Masukkan nilai awal, masukkan nilai akhir. Running, masukkan nilai awal 1 misal atau 5 sampai ke 9. Maka ini baris kelima, 6, 7, 8, 9. Selain kita bisa menampilkan variabel yang ada pada variabel counter ini, kita juga bisa memasukkan variabel lain gitu. Misal ada deret matematika, kita variabelnya X diisi 1, kemudian kita tampilkan X kemudian dikasih jarak. Coba kita running. Jangan lupa definisikan variabel X nya. Oke, tidak ada titik komanya. Nilai awal 2 sampai 10. 1, 1, 1, 1, 1. Oke. Ini menampilkan variabel
X. Misal kita menggunakan red untuk ke kanan. 2 sampai 8. Oke. Ini misal deret matematika. Kita kasih jarak dulu. Oke. Nah, misal dalam deret matematika ini kita bisa kasih jedanya, kasih penambahannya. Misal X ditambah 5. Jadi X-nya ini akan bertambah 5 setiap eksekusi gitu. Atau jangan nilai awal akhir ya. Misal di sini ada masukkan jumlah deret. Nah, misal ada deretnya for mulai dari 1 sampai deret. Oke, variabelnya kita rubah. Misal seperti ini. Kita menampilkan, oke, kita running, jumlah deret misal 10. Oke. Di sini hanya menampilkan write X, yaitu nilai dari variabel X. Variabel X yang pertama adalah 1 karena ada pendefinisian di sini 1. Kemudian X diisi dengan X ditambah 5. Tadi nilainya 1 ditambah 5, maka menghasilkan 6. Diulang lagi, X ditambah 5. X terakhir adalah 6 ditambah 5, jadinya 11 dan seterusnya gitu. Seperti itu. Nah, selain bisa menampilkan deret ini, kita juga bisa menampilkan membuat sebuah misal seperti piramida. Misal di sini kita kasih jarak right-len boleh kita copy, for A to deret. Misal ini akan menampilkan karakter bintang. Kemudian kita akan menampilkan bintang. Jumlahnya 10. Tadi deret kodenya masih ada, kemudian kita tampilkan bintang di sini. Kasih jarak lagi. Redlen isinya karakter kosong. Coba lihat 5. Oke, bintangnya ada di 5. Bagaimana kita misal membentuk segitiga? Nah, ini bisa dilakukan kita menggunakan for di dalam for. Contoh seperti ini. P
paste. Kita kasih tab, jarak tab untuk memudahkan kita. Ini begini, ini punya siapa, titik ini, titik koma ini milik siapa. Misal ada variabel lagi, variabel y, misal 1 to a. Kita menggunakan write saja. Di sini kasih jarak, return karakter kosong. Kita coba lihat, y belum didefinisikan, maka hasilnya seperti ini. Deretnya 10. Oke. Bintangnya akan membentuk seperti ini. Kenapa? Karena ini ada pengulangan di dalam pengulangan itu. Seperti itu. Nah, bagaimana ketika misal bintangnya kita balik? Oke. Bisa. Coba kita copy lagi. Paste. Kalau bintangnya kita balik, misal tuh, deret, atau kita to a boleh. Misal kita bikin variabel baru di sini, yaitu variabelnya adalah misal ada min. Kita buat variabel min. Min ini diisi dengan deret. Kita mengambil nilai deretnya berapa. Nah, kemudian di sini min titik 2 sama dengan min dikurangi 1. Oke. Di sini y sama dengan 1 to min. Artinya yang tadinya nilainya besar sejumlah deret, kemudian kurangi 1, 1, 1, 1, 1 dan seterusnya. Kita lihat hasilnya. Ini belum ditutup program eksekusi sebelumnya. Min belum didefinisikan. Min. Misal jumlahnya adalah 5. Oke. Ini menampilkan hanya 4. Kenapa? Karena sebelum program dieksekusi, min itu sudah dikurangi terlebih dahulu. Jika ingin 5, maka dipindah kodenya di bawahnya. Jadi eksekusi dulu baru dikurangi counternya. Paste. Kita lihat hasilnya. Perlu ditutup dulu hasil programnya. Misal 5. Maka jadinya seperti ini.
Oke, ini kode programnya. Coba kita running. Ini kode dari awal sampai akhir. For yang pertama ini untuk menampilkan deret. For yang kedua ini untuk menampilkan piramida bintang. Kemudian ini juga untuk menampilkan yang ketiga. For yang ketiga ini menampilkan piramida bintang tapi terbalik. Coba kita running. Misal ada 5, nanti jadinya seperti ini. Oke, itu mungkin penjelasan dari saya perihal pengulangan for do. Jika ada pertanyaan, silahkan boleh tuliskan di kolom komentar atau request program tertentu, misal yang berkaitan dengan perulangan ini, silahkan boleh. Kemudian jika dirasa video ini bermanfaat, boleh like, kemudian bagikan, sharing ke teman-teman lain. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi video terbaru dari kami. Jangan lupa klik loncengnya. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.